tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh masyarakat yang menghendaki perubahan di Indramayu. Misalnya sudah terjadi penganiayaan dilakukan oleh sekitar 15 orang terhadap relawan yang hendak mengalami kampanye paslon nomor 2. Penganiayaan tersebut sangat terang dilakukan di siang bolong di perempatan desa Bongas. Kejadian tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian setempat, namun lagi-lagi penegak hukum di Indramayu masih terpengaruh oleh kuatnya dinasti yang selama 15 tahun memimpin, sehingga membuat para penegak hukum bingung dan sulit dalam menegakkannya. Ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh pasangan nomor 1 atau tim pemenangannya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Indramayu sangat menciderai nilai-nilai demokrasi yang berkembang saat ini dan tidak mencerminkan azas pelanggaran pemilu yang jurdil dan luber. 4. Pembiaran dan netralitas penyelenggara pemilu. Sejak rekrutmen penyelenggaraan pemilu mulai dari tingkat PPK, PPS sampai pada KPS, kami memandang adanya kejanggalan dan terindikasi adanya pengondisian secara struktur dan masif agar dihuni oleh orang-orang yang dianggap aman dengan incumbent dan jumlah yang sangat mayoritas. Hal ini terbukti adanya kasus salah satu dari ketua PPK Bongas jelas-jelas melakukan kampanye terang-terangan di media sosial untuk mengajak para pemilih agar mencoblos pasangan nomor 1, dan sudah kami laporkan ke Panwaslu dan KPU Indramayu untuk ditindaklanjuti. Namun lagi-lagi tetap tumpul dan tentu diupayakan dengan alasan yang dibuat-buat seolah tidak terbukti, padahal bukti nyata jelas kami sampaikan. Kurangnya sosialisasi ke bawah membuat banyak masyarakat tidak tahu adanya hajat politik dan tidak mengetahui siapa dan apa dan ada berapa paslon dalam Pilkada Indramayu yang digelar 9 Desember 2005 kemarin. Gagalnya penyelenggara pemilu menegakkan aturan PKPU terkait ketertiban APK membuat masyarakat kebingungan dan tidak tahu arah. Hal ini jelas adanya pembiaran dari penyelenggara pemilu sehingga membuat partisipasi masyarakat berkurang. Hal itu terbukti dari target 75% hanya 61% saja partisipasi masyarakat mengikuti Pilkada Indramayu 2015. Gagalnya pemilu dalam penegakan setiap pelanggaran pemilu membuat incumbent sangat diuntungkan dengan bebas melakukan pelanggaran yang jelas-jelas sangat melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku. Manipulasi suara juga terjadi, justru oknumnya adalah dari penyelenggara pemilu. Misalnya di Sukra terjadi pembukaan segel kotak suara dan isi dengan kertas suara yang sudah dicoblos. Baiklah Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan maklumat yang diamanatkan kepada saya, sehingga saya membacanya juga terbata-bata karena baru tadi pagi itu dititipkan oleh saya. Tapi prinsipnya begini, Ketua KPU, prinsipnya begini, sekali lagi, bahwa terhadap apa yang terjadi, baik itu pelanggaran, baik itu politisasi, baik itu money politik, dalam konteks ini adalah hak paslon. Sekali lagi, kami tidak pernah menyalahkan pasangan nomor urut 1 meski tidak juga melakukan pembenaran atasnya. Ini kan soal bagaimana kemudian kita punya sense terhadap pembangunan demokrasi di mana seluruh penyelenggara ada. Kita punya PPL sampai tingkat TPS. Kita punya penyelenggara pemilu sampai tingkat terendah RT misalkan. Kita punya aparat yang memang ada di setiap RT. Tapi kemudian inilah yang menjadi catat yang saya bilang tadi, 7% dari sisa keberhasilan yang dilakukan oleh seluruh penyelenggara ini mampu mereduksi keberhasilan kita yang sudah 93%. Terus terang, kami puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPU. Kami puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Panwas, 93% puasnya. Tapi 7% tadi membuat ini mereduksi sehingga kami masih belum merasa terlalu puas. Selanjutnya begini, dari awal bahwa secara substansi penyelenggaraan pilkada atau pemilu, substansi adalah pembangunan demokrasi. Bagaimana watak demokrasi kerakyatan itu terbangun dengan baik. Salah satu indikator yang paling bisa kita lihat adalah tingkat partisipasi masyarakat. Target kita 75% sebagaimana yang saya sering dengar.
tapi kita hanya mampu 61%. Bagus tidak? Oh bagus. Golput kita 41%. Bagus tidak? Bagus. Begitu jam 3 penghitungan selesai, di media sosial banyak LSI mengumumkan kemenangan Andi. Apakah itu bagus? Bagus. Dan kita tidak pernah menyalahkan calon. Tapi kalau seketika itu KPU melakukan klarifikasi bahwa tidak ada pemenang resmi yang diumumkan, saya kira ini tidak menimbulkan resistensi politik dan sosial yang tinggi di masyarakat. Tapi ketika itu KPU membiarkan proses ini, ya klaim kebenaran kemenangan itu terjadi di mana-mana. Saya baca di beberapa media online, kemudian KPU melakukan. Sebentar Pak, nggak apa-apa. Pak, tolong, saya pimpinan rapat untuk sebentar Pak. Tolong membacakan tatib 86 tadi. Sebentar Pak, sebentar, nggak apa-apa kita sikapi. Tolong Pak Amin sebentar dulu ya, kita dengar dulu. Nggak apa-apa Pak, Bapak nggak suka mendengarkan Bapak. Saya pimpinan rapat, tolong kita hormati apa yang lagi kita dengar bersama dari Mas Anang. Kita punya waktu Pak. Terima kasih, silakan Mas Anang. Silakan Mas Anang. Terima kasih. Mohon juga waktunya agak sedikit percepatan timing karena masih panjang proses kita. Terima kasih Pak. Begini, terima kasih teman-teman PPK, Panwas dan seterusnya. Sekali lagi, ini adalah hajat politik dan kita ingin tadi siapapun pemenangnya ini ingin menjadi pemenang yang paripurna tanpa harus meninggalkan persoalan-persoalan yang tidak bisa kita selesaikan dalam forum-forum yang seperti ini. Kembali lagi saya bilang bahwa partisipasi politik kita sangat rendah menurut saya dari target. 61% tingkat partisipasi politik kita. Kalau kita baca dari media yang sudah tersebar, baik itu di media online, baik itu di medsos maupun di koran cetak yang sudah tersebar, bahwa ternyata dari total DPT kita yang 1,3 juta sekian, itu hak pilih yang masuk hanya 800.000 sekian. Apa sumber persoalannya? Saya bilang tadi dalam maklumat disebutkan bahwa dalam setiap rapat pleno di KPU sebelum pelaksanaan pilkada sering kita sampaikan bahwa ini singkat sosialisasi kita masih lemah, masih banyak publik yang belum tahu. Kita sudah menyampaikan itu beberapa kali, tapi nggak apa-apa, inilah yang terjadi. Selanjutnya, kenapa kami bicara soal tingkat partisipasi publik? Karena kami juga pengen tahu sebenarnya ada beberapa kejadian di mana C6 tidak dibagikan. Makanya kami ingin melakukan klarifikasi terhadap KPU. Berapa sih sebenarnya cetak C6? Dan ingin kita minta berita acaranya. Sisanya berapa dan di mana itu barang adanya. Agar sekali lagi tadi kita dalam kerangka transparansi. Saya tidak mencurigai KPU, sama sekali tidak. Dari awal kita berhubungan baik dan kita selalu berkoordinasi terjadi yang di lapangan. Ini hanya soal bagaimana kita melakukan kegiatan dan proses politik ini secara baik dan benar. Karena itu menjadi persoalan yang urgent, Pak. C6 banyak yang tidak dibagikan. Saya itu tidak dicoklit, tapi saya mendapatkan surat undangan. Ada beberapa orang sudah dicoklit tapi tidak mendapatkan undangan, dan itu terjadi masif. Sehingga maksud saya, jangan-jangan tingkat partisipasi publik yang cuma 61% ini diakibatkan karena proses distribusi C6 yang tidak sampai. Sekali lagi, ini bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi terhadap KPU. Makanya kami mohon penjelasan, berapa sih sebenarnya cetak C6 itu? Berapa sisa cetak C6 dan di mana adanya itu barang, agar semua kita dapat memahami bahwa proses politik ini berjalan secara normal
berjalan secara baik dan transparan. Saya kira itu. Terakhir, sebelum kita lanjutkan diskusi ini, saya minta ada pembatasan waktu rapat, Pak. Di undangan itu sampai selesai. Saya minta ada pembatasan waktu sampai jam berapa kita rapat pleno ini. Terima kasih. Langsung saja, ada dua hal tambahan. Pertama, karena kita ini adalah pleno dan di forum, saya kira ketua rapat juga harus menegaskan siapa saja yang memiliki hak untuk bicara, biar tidak tadi serampangan seperti forum angkringan. Yang kedua, siapa saja sih yang memiliki hak suara di forum kali ini. Pertama hak bicara, yang kedua adalah hak suara. Kalau biar kita tegaskan, karena saya kira saya kira ratusan orang di sini kan, biar tegaskan saja forumnya, Pak Ketua, biar kita enak. Kalau misalkan saya dan mengatasnamakan saksi ada 2 orang, dan saya kira pasangan juga ada 2 orang, biar kita fair juga siapa yang ngomong dan siapa yang punya hak suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini beberapa hal menjadi energi pagi kita. Apa yang disampaikan ini juga menjadi bahan-bahan untuk kita evaluasi ke depan, agar penyelenggara siapapun kemudian betul-betul bisa mengawal proses ini dengan sebaik-baiknya. Pendidikan politik memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita semua. Tidak banyak ini yang ingin saya komentari, karena memang persoalan substansi hari ini adalah rapat rekapitulasi pleno terbuka terkait hasil penghitungan suara. Tetapi kita juga perlu sedikit memberikan penjelasan yang bisa kami sampaikan sebatas penting. Pertama, yang paling perlu kita sampaikan terkait hak bicara dalam rapat pleno terbuka adalah saksi dan panwas lu kabupaten. Saksi masing-masing yang 2 orang silakan bergantian boleh, dan panwaslu Kabupaten Indramayu. Selebihnya PPK hanya menyampaikan bukan bicara tetapi menyampaikan rekap. Selebihnya mohon untuk tidak ada hak dalam tatib yang kita sudah sepakati. Terkait dengan waktu sampai dengan selesai tidak muncul dalam undangan, kita sepakati hari ini sampai 17.00 ya. Setuju? Sepakat nggak? Maksimal ya, saya katakan maksimal sampai 17.00 hari ini. Sebelum disepakati ada istirahat dan sebagainya. Oh ya, sorry. Baik, sebagaimana umumnya kita tetap akan break untuk isoma di jam 12 sampai jam 13. Baru kita lanjutkan sampai 17.00. Sepakat ya? Terkait apa yang disampaikan Mas Nanang tadi, bahwa setelah hari H tanggal 9 kemudian marak media memberitakan klaim pemenangan, perlu saya sampaikan, barangkali luput dari apa yang diketahui pihak Mas Nanang, bahwa 1 hari kemudian KPU menggelar konferensi pers untuk menyampaikan kepada publik bahwa seluruh yang diinformasikan itu adalah bukan produk KPU yang resmi, dan kita tidak bisa melarang itu. Dan kita undang seluruh media, waktu itu sekitar 15-20 orang kita kumpulin di media center, saya sampaikan, dan itu clear. Terkait beberapa hal yang memang menjadi sorotan serius, tentu ini juga tidak bisa kami tepis, dan ruang yang memang diatur secara konstitusi memang diberikan. Oleh karena itu silakan itu ditempuh secara jalur konstitusi. Dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Nanang, dari akumulasi persoalan yang dipandang memang layak untuk dijadikan potensi-potensi gugat, tentu dipersilakan untuk melakukan proses hukum. Sehingga mohon untuk hari ini kita sama-sama akan mengikuti rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi. Saya kira demikian. Baik Bapak Ibu sekalian. Secara prinsip kami setuju bahwa hari ini terjadi pleno KPU. Tapi ada kondisi yang harus kita klarifikasi terkait itu. Ini kan proses akhir. Rekapitulasi ini pasti dilakukan karena ada orang yang mencoblos dan ada suara di sana. Tapi ini kan proses akhir yang dari proses politik ini. Tapi ada beberapa hal, ini bukan persoalan, ya kalau itu laporan Panwas bukan hanya persoalan itu maksud saya.
Ini bagaimana kemudian kita mampu memahami kondisi ini sebelum melakukan rapat pleno KPU terkait dengan perhitungan perolehan suara. Ini substantif, karena yang saya sampaikan itu berakibat terhadap perolehan suara. Perolehan suara dalam bukan soal menang kalah, tapi di sana ada hak pilih suara berapa, di sana ada undangan yang tidak dibagi berapa, di sana bagaimana mekanisme undangannya dibagi sampai kemudian tidak terjadi, bagaimana di dalam pada 2000 lebih surat undangan tidak dibagi. Kita hanya tanya mekanisme itu tuh seperti apa agar ini yang kemudian kita sampaikan. Saya bisa tangkap, Mas. Oke, saya hanya coba untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Mohon untuk nanti tidak dibantah lagi, Mas, ya, supaya kita clear. Baik, beberapa hal yang terkait dengan sosialisasi kita akan urai sedikit. Sosialisasi yang dianggap menjadi partisipasi rendah yang diakibatkan konon katanya karena sosialisasi yang tidak maksimal. Perlu juga saya sampaikan kepada publik dan seluruh masyarakat bahwa kami menganggap sosialisasi yang kami lakukan itu sudah optimal, sudah maksimal. Fakta yang bisa kami sampaikan bahwa kami melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemilih pemula di SMA, itu semua kita garap. Kemudian kami pun melaksanakan sosialisasi melalui civil society dengan 10 kegiatan termasuk disabilitas kita garap, dan ini kita anggap cukup mewakili representasi publik dan komunitas masyarakat di Indramayu. Selanjutnya sosialisasi yang bersifat